Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mab'uts ila khaliqi ila sairil bashar qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya, atas seluruh nikmat-Nya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat tersebut sebab untuk kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepadanya. Kemudian melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah di poin yang ke-68. Maka kita masuk tentang penjelasan tentang keharusan menjauhi ahli bid'ah. Penjelasan tentang keharusan menjauhi ahli bid'ah. Jadi perintah untuk menjauhi ahli bid'ah merupakan perintah yang harus, yang wajib untuk kita kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-7, Allah katakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Setelah dijelaskan pada pembahasan yang lalu atau setelah penjelasan tentang ciri-ciri ahlul bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi ahlul bid'ah. Yang Allah katakan dalam firman-Nya ini huwallazi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah zat yang menurunkan kepadamu Alkitab, menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Alkitab tersebut, di antara isi yang terdapat dalam Al-Quran,
minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitab, dan itu adalah isi atau induk dari Al-Quran. Ayat-ayat muhkamat, dan itulah induk atau pokok isi Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain dari ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ada yang termasuk ke dalam ayat-ayat mutasyabihat. Yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkamat yaitu ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dan lafadznya. Adapun ayat-ayat mutasyabihat maka lafadznya sudah jelas namun maknanya mungkin pada sebagian orang, sebagian manusia belum jelas. Kemudian Allah katakan fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang ada dalam hatinya zayg, penyimpangan, kesesatan, menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka, di antara ciri mereka yang telah disebutkan kemarin, yang ini Allah telah tegaskan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang masih samar, belum jelas maknanya, ibtigha'al fitnah, karena menginginkan terjadinya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, supaya apa? Tersebar fitnah, di antaranya fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan, wabtigha'a ta'wili, dan mereka tidak lain melainkan menginginkan dengannya mentakwil Al-Quran dari maknanya yang sahih. Jadi takwil di sini yang dimaksudkan adalah mentakwil makna Al-Quran bukan pada tempatnya, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sedangkan tidaklah ada yang mengetahui tentang takwil dari Al-Quran, yaitu tafsir makna yang sahih dari Al-Quran, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwil di sini disebutkan dengan bentuk yang sama tapi dengan maksud yang berbeda. Takwil yang pertama karena ini miliknya atau yang dikehendaki oleh ahlul bid'ah, maka yang dimaksud dengan takwil di sini dia memalingkan maknanya, memahami makna Al-Quran bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takwil yang benar, tafsir yang sahih dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengetahuinya hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan takwilnya tersebut, tafsirnya dari Al-Quran tersebut kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliaulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya Al-Quran dan juga takwilnya, yaitu tafsirnya yang sahih. Adapun ahlu bid'ah, orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, maka mereka bukan dengan mentakwil Al-Quran dengan takwilnya atau tafsirnya yang sahih, akan tetapi mentafsirnya atau mentakwilnya dengan maknanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, bukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang Allah karuniakan kedalaman ilmu, yang Allah berikan pada mereka ilmu dan pemahaman yang benar,
yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga maknanya yang sahih, tafsirnya yang sahih, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun min indi rabbina, bahwasanya semua yang ada dalam Al-Quran, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih, itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala sumbernya. Sehingga sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya semua yang ada dalam Al-Quran itu ada dan sudah ada penjelasannya dan tafsirnya yang sahih. Sehingga kewajiban kita memulangkan tafsirnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran dari apa yang terdapat dalam Al-Quran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada mereka. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mengambil pelajaran dari yang terdapat dalam Al-Quran kalau kita tidak mengikuti pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana mereka mengambil dan memahaminya dari nabinya dan rasulnya Muhammad SAW. Maka ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aita," Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka apabila engkau melihat alladzina yattabi'una ma tashabaha min, orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang masih belum jelas, kemudian mereka pahami sendiri sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat orang-orang yang model seperti ini, faulaika alladzina sannallahu, maka mereka lah orang-orang yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Mereka lah orang-orang yang Allah telah sebut mereka dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, fahdharuhum, maka jauhilah mereka, tinggalkanlah mereka. Siapa yang harus ditinggalkan? Siapa yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari mereka, dan kita diperintahkan untuk menjauhi mereka. Dari siapa? Dari ahlul bid'ah, yang mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih sebagai apa? Sebagai dalil mereka, yang dengannya mereka menjadikan keyakinan mereka, akidah mereka, pemahaman mereka. Dan tidak lain tujuan mereka sebagaimana yang Allah sebutkan, ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wili. Ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wili. Mereka punya dua maksud. Jadi tujuan ahlul bid'ah, kenapa mereka berdalil dengan Al-Quran, berarti di sini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ahlul bid'ah pakai dalil Al-Quran, betul? Iya.
pakai Al-Quran. Tidak ada satupun, dan ini bukti juga bahwasanya tidak ada satupun dari ahlul bid'ah yang mereka berani dengan tegas meninggalkan Al-Quran. Kami tidak pakai Al-Quran. Karena apa? Karena kalau sampai mereka berani tegas mengatakan kami tinggalkan Al-Quran, kami tidak butuh dengan Al-Quran, kami tidak pakai Al-Quran, maka langsung otomatis kaum muslimin bisa paham ini bukan umat Islam. Mereka bukan siapa? Kaum muslimin. Bagaimana mereka mengaku sebagai umat Islam sedang mereka tidak mengakui dan mengimani Al-Quran? Maka mereka tetap menjadikan Al-Quran sebagai rujukan mereka. Namun yang membedakan ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah dalam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan mereka bagaimana? Kalau ahlul bid'ah mereka menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, namun dipahami dengan pemahamannya mereka sendiri. Mereka pahami Al-Quran dengan hawa nafsunya, dan tujuannya ada dua yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ini. Yang pertama ibtigha'al fitnah, supaya menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, supaya terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara fitnah ini berupa apa? Permusuhan, kedengkian, saling membunuh, saling mengkafirkan. Ini fitnah di antara fitnah yang mereka kehendaki dan inginkan, dengan menjadikan Al-Quran dalil mereka yang mereka pahami sendiri dengan hawa nafsu mereka. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ahlul bid'ah menjadikan rujukan mereka sebagai rujukan adalah Al-Quran, yaitu dalam rangka tujuan untuk apa? Ibtigha'a ta'wili, untuk mentakwil makna yang ada dalam Al-Quran bukan sebagaimana yang Allah kehendaki, tapi sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka. Dan kita tidak mungkin tahu kalau itu apa? Mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan mereka, pemahaman mereka, kalau kita tidak mendapati penjelasannya dan mempelajarinya dari ahlinya. Karena yang memperingatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut, dari dalil-dalil Al-Quran yang dipahami dengan pemahaman yang menyimpang tersebut, kita tidak akan tahu kalau kita tidak memahami Al-Quran dan mengambil pemahamannya dari Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah lah yang akan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari makna yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya mereka. Dan Nabi SAW telah memperingatkan kita dengan tegas dalam hadisnya yang sahih ini, fahdharuhum, maka apa? Maka waspadalah kepada mereka, hati-hati kalian dengan ahlul bid'ah. Yang namanya hati-hati berarti tetap didengerin, tetap dikasih apa? Dikasih tempat, dikasih ruang untuk berbicara di tengah-tengah kaum muslimin, dan kita duduk di hadapan mereka? Jelas tidak. Kita tidak boleh jadikan mereka orang-orang yang boleh berbicara tentang agama ini, dan kita memperingatkan diri kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari mendengarkan apa yang mereka sampaikan, dari mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan kita banyak mendengar kisah dari para ulama kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antaranya beliau kalau misal berjalan di suatu jalan, kemudian di jalan tersebut hendak berpapasan dengan ahlul bid'ah, seorang ahlul bid'ah,
maka beliau tidak jadi lanjut terus. Tapi apa? Beliau langsung ambil jalan lain supaya tidak ketemu. Kenapa? Karena khawatir. Beliau khawatir ada dari ucapan mereka yang masuk ke dalam telinga beliau, dan kalau ada yang masuk langsung nyampe ke hati, dan ini akan menjadi syubhat. Ini level beliau khawatir syubhat bisa masuk ke dalam hatinya. Maka lebih-lebih lagi kita yang mungkin sangat minim ilmu masihan, yang sangat jauh dari pemahaman dan petunjuk yang benar dan sedang berusaha untuk menitiknya, maka lebih kita waspada dan berhati-hati dari setiap kalimat ucapan yang disampaikan oleh orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan dan penyimpangan. Maka Nabi SAW perintahkan fahdharuhum, hati-hati, waspada, jauhi, tinggalkan. Ini perintah Nabi SAW. Maka menjauhi ahlul bid'ah hukumnya wajib hukumnya. Kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68. Allah katakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila engkau melihat seseorang yang mereka sibuk dalam satu ayat dari ayat-ayat kami, maksudnya dalam Al-Quran, dari ayat-ayat yang mutasyabih, ini orang sibuk membahas ayat tersebut, tapi membahasnya bukan sebagaimana penjelasan dan tafsir yang datang dari Rasulullah SAW dan sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Maka apabila kalian melihat orang-orang yang semisal itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka. Berpaling berarti maknanya apa? Bukan hanya sekedar membalikkan badan atau memalingkan kepala, tapi kita diperintahkan untuk menjauhinya, meninggalkannya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia berbicara tentang pembicaraan yang lainnya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, dan jika syaitan menjadikanmu lupa akan larangan ini, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka Allah katakan, janganlah kamu sekali-kali duduk bersama orang-orang yang zalim. Janganlah kamu sekali-kali duduk bersama orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim yang dimaksudkan di sini? Yaitu orang-orang yang masuk ke dalam golongan ahlul bid'ah. Ma'al qaumidz zalimin, ba'da dzikra, sesudah kamu mengingat larangan ini, sesudah apa? Peringatan ini, maka jangan kamu sekali-kali duduk bersama mereka, duduk di majelisnya, mendengarkan ucapannya. Buka, kalau sekarang mungkin tidak harus duduk, bahkan kita di rumah kemudian buka channel mereka, dengarkan kajian mereka, maka ini termasuk bagian dari larangan yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya ini. Tidak boleh kita mendengarkan kalimat mereka, ucapan mereka, karena itu akan menjadikan fitnah dalam hati kita, yaitu berupa syubhat. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat tahun 1250 Hijriah,
berkata, di dalam ayat ini, di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-An'am ayat 68, terdapat nasihat yang sangat agung bagi orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama ahli bid'ah. Jadi kalau ada orang yang masih menganggap boleh untuk duduk bersama ahlul bid'ah, mendengarkan perkataan ahlul bid'ah, ucapan mereka, maka ayat ini sebagai peringatan bagi mereka, sebagai nasihat yang besar bagi mereka, kata beliau. Jadi beliau mengatakan di dalam ayat yang mulia ini terdapat nasihat yang besar, nasihat yang agung bagi orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama ahli bid'ah, yang mereka itu telah merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Merubah ini bukan mengganti lafadznya, bukan, tapi merubah maknanya. Merubah maknanya dari makna yang sahih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempermainkan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tidak mempermainkan? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada nabinya, dan nabinya lah yang Allah perintahkan untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Namun mereka tidak mau menjadikan penjelasan tersebut yang mereka pahami, dan mereka berusaha memahaminya sendiri sebagaimana hawa nafsu mereka. Maka ini termasuk mempermainkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ini ciri mereka juga. Dan mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyesatkan, dan sesuai dengan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Jadi mereka mengambil Al-Quran yang cocok dan sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi mereka buat dulu pemahaman, kemudian ambil Al-Quran, ambil ayat untuk menguatkan pemahaman mereka, atau mengambil dalil dari As-Sunnah untuk menguatkan dan membela pemahaman mereka. Inilah yang dimaksud dengan memahami Al-Quran sebagaimana hawa nafsu mereka yang menyesatkan, dan sesuai dengan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Maka kalau ada orang yang menyampaikan pemahaman yang tidak ada pemahaman tersebut, yang kita tidak pernah dengar dari para pendahulu kita yang saleh, kemudian mereka menyertakan padanya dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang kelihatannya aneh dan jauh sekali dari maknanya, maka bisa dipastikan itu mereka ini mengikuti cara-cara ahlul bid'ah dan termasuk dari golongan mereka. Kemudian beliau melanjutkan, maka sesungguhnya jika seseorang tidak dapat mengingkari mereka, kalau kita tidak mampu mengingkari mereka dan tidak dapat mengubah keadaan mereka dengan lisan kita, dengan tangan kita, kita tidak mampu mengingkari mereka, merubah mereka, kata beliau, maka minimalnya ia harus meninggalkan duduk dengan mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka. Dan inilah kondisi kita saat ini, yang kita mungkin kita tidak mampu mengingkari mereka dengan lisan kita, menegakkan hujjah, membawakan bukti-bukti di hadapan mereka. Yang ada malah malah kita yang kalah,
gitu, karena kurangnya hujjah, lemahnya hujjah yang ada pada kita masihan, atau mengingkari mereka dengan tangan, sedang kita tidak punya apa? Kekuasaan. Karena yang mampu untuk mengingkari dengan tangan ini ulil amri, sebagaimana siapa? Jahm bin Safwan yang memenggal kepalanya dan mengingkari kebid'ahannya, langsung ulil amr, maka langsung ditegakkan apa? Penggal kepala. Kalau kita penggal kepala gak mungkin gitu. Maka kata beliau, minimalnya ia harus meninggalkan duduk dengan mereka. Jangan sekali-kali duduk dengan mereka. Dan ini seperti yang Allah katakan tadi, fala taq'ud ba'da dzikra. Maka jangan sekali-kali kalian duduk sesudah datang peringatan ini, ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang yang zalim, dengan orang-orang yang mereka mendakwahkan kebid'ahannya. Dan yang demikian itu mudah baginya dan tidak sulit. Tapi sekarang terasa susah, berat juga. Karena apa? Kalau tidak ikut malah dikucilkan, malah di kampung nggak ikut hadir misal di acara mereka, dijauhin sebagian. Namun memang ini butuh perjuangan. Bahkan misal kalau acara-acara kebid'ahan yang di sana ada unsur-unsur bid'ah aja, kalau kita dari awal tidak tegas untuk kita mengingkarinya, kita tidak ikut hadir di dalam acara-acara tersebut, maka terus saja mereka akan ngincar kita supaya apa? Bisa ikut di acara mereka. Tapi kalau sekali kita dari awal sudah katakan tidak, kemudian kita sampaikan hujahnya dengan hikmah, alasannya, insya Allah nanti kalau ada acara lagi tidak akan diundang lagi, insya Allah. Tapi ya memang ada konsekuensinya mereka akan menjauhi kita. Tidak apa-apa, mereka menjauhi kita ketika di dunia, tidak apa-apa, daripada kita nanti di akhirat Allah jauhkan kita dari rahmatnya. Na'udzubillah. Kemudian beliau melanjutkan, bisa jadi para ahli bid'ah itu memanfaatkan hadirnya seseorang di majelis mereka. Ini lebih-lebih lagi kalau yang hadir itu seorang ustadz ikut hadir, maka ini fitnahnya lagi lebih besar. Meskipun ia dapat terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan, akan tetapi mereka dapat mengkaburkan dengan syubhat tersebut kepada orang-orang awam. Jadi mungkin bagi seseorang ini dengan dia hadir, dia mampu menjauhi syubhat-syubhat tersebut. Dia bisa melawan syubhat-syubhat tersebut untuk dirinya, tapi dia tidak mampu untuk melawan syubhat-syubhat tersebut sampai kepada orang-orang awam yang menganggap dengan hadirnya ini, oh berarti tidak apa-apa gitu. Maka hadirnya seseorang dalam majelis ahli bid'ah, merupakan kerusakan yang lebih besar dari sekedar kerusakan berupa mendengarkan kemungkaran. Jadi kerusakannya hadir di majelis ahli bid'ah itu kerusakannya besar sekali, merusak hati, merusak diri, merusak kaum muslimin. Dan ini yang lebih besar. Kemudian beliau mengatakan, dan kami, kata beliau Al-Imam Asy-Syaukani, telah melihat di majlis-majlis terlaknat ini, di majlis-majlisnya ahlul bid'ah ini, yang beliau katakan terlaknat, yang jumlahnya banyak sekali di zaman beliau, yang beliau wafat tahun 1250 Hijriah. Beda dengan kita berapa? Kalau kita sekarang 1446,
berarti beda 446, berarti ya hampir 200 saja, kurang lebih 200-an tahun, tidak sampai, belum sampai. Itu di zaman beliau, yang mungkin beliau telah melihat hal ini. Jumlah mereka, majelis-majelis mereka sangatlah banyak. Berarti di zaman kita lebih banyak lagi, yang jumlahnya banyak sekali. Dan kami bangkit untuk membela kebenaran, dan kami bangkit untuk membela kebenaran, melawan kebatilan semampu kami, dan mencapai kepada puncak kemampuan kami, kata beliau. Dengan lisan, dengan tulisan, beliau jelaskan dengan para ulama yang ada di zaman beliau, bersama para ulama yang sezaman dengan beliau. Beliau katakan apa? Kami bangkit untuk membela kebenaran, melawan kebatilan semampu kami, dan mencapai kepada puncak kemampuan kami. Barang siapa yang mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan pemahamannya yang benar, kata beliau, maka dia akan mengetahui bahwa bermajlis dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, dengan melakukan hal-hal yang diharamkan, lebih lagi bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia sangat mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan mereka berupa kebatilan yang jelas sekali. Jadi bagi kita ini, kalau menganggap duduk dengan mereka, bermajelis dengan mereka, maka inilah syubhat yang akan masuk ke dalam diri kita. Bahkan dengan menganggap atau dengan mengatakan tidak apa-apa, duduklah sama mereka, tidak apa-apa, nanti ambil baiknya, buang buruknya. Maka sebenarnya kalimat itu sendiri sudah merupakan syubhat yang Allah masukkan ke dalam dirinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah memperingatkan kita dari duduk dengan mereka, duduk di majelis mereka. Lalu kebatilan tersebut akan tergores di dalam hatinya, akan apa? Tergores, tertanam dalam hatinya, sehingga sangat sulit sekali. Kalau sudah tergores, akan sangat sulit sekali mencari penawarnya dan obatnya. Apa obatnya kebid'ahan? Kalau sudah nempel dalam hati. Kalau masih liver, kalau masih penyakit-penyakit yang sering disebut itu masih ada obatnya. Tapi kalau obat kebid'ahan tidak ada. Kalau dia tidak berusaha kembali lagi dengan petunjuk dan pemahaman yang benar, meskipun ia telah berusaha sepanjang hayatnya, kata beliau, meskipun apa? Dia telah berusaha sepanjang hayatnya untuk mencari obatnya dan penawarnya, dan ia akan bertemu dan berjumpa dengan Allah dengan kebatilan yang ia yakini tersebut sebagai kebenaran. Karena ahlul bid'ah menganggap keyakinan yang batil yang ada pada mereka itu sebagai kebenaran, dan dia merasa ketika nanti berjumpa dengan Allah, dia berjumpa dengan kebenaran, padahal dia berjumpa dengan Allah dengan kebatilannya. Padahal itu merupakan sebesar-besar kebatilan dan sebesar-besar kemungkaran yang Allah murka dan benci atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya,
Monggo tadi. Allahu Akbar. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani terkait dengan ayat yang mulia ini yang beliau sebutkan dalam kitabnya, tafsir beliau Fathul Qadir, menunjukkan dan menjelaskan kepada kita mengingkari ahlul bid'ah itu lebih berat daripada mengingkari orang kafir. Orang kafir sudah jelas, ya, lebih jelas. Tapi mengingkari ahlul bid'ah ini berat sekali. Karena apa? Karena mereka itu menganggap bahwasanya kebid'ahan mereka sebagai kebenaran. Sedang banyak kaum muslimin yang mereka tidak memahami bahwasanya yang ada pada mereka itu adalah kebatilan, sehingga menjadikan kaum muslimin pun tertipu dengan apa yang mereka sampaikan, mengatakan bahwasanya misal mendakwahkan bahwasanya agama ini itu harus memuliakan dengan hujah diantara yang memuliakan anak keturunan Nabi SAW, cucunya Nabi SAW. Tapi berapa banyak yang mereka langgar? Kalau andai kata betul itu cucunya Nabi, keturunannya Nabi, maka Nabi telah mengatakan beliau kepada anak keturunannya bahwasanya beliau tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kalau mereka menyelisihi petunjuk Nabi-Nya dan Rasulnya SAW.
kalau mereka, kalau keturunannya Nabi yang tidak dibolehkan apa? Makan harta sedekah. Kalau hadiah boleh, kalau sedekah tidak boleh, haram. Tapi yang ada, mereka luar biasa mengumpulkan itu atas nama Nabi. Ini buat Nabi loh, mani biro. Oh enak tambahan. Maka mengingkari itu, kalau hari ini malah apa? Malah ini dikatakan menyimpang, menyelisihi dan membenci nabinya. Kemudian di ayat yang berikutnya, surat An-Nisa ayat yang 140, redaksinya ada kemiripan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillah, ketika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yukfaru biha, mereka kufur terhadapnya. Ada di antara manusia yang mereka ketika dibacakan Al-Quran, mereka katakan, ini tidak sesuai, ini tidak pas dengan zaman kita. Itu ada di zamannya Rasulullah aja, atau yang semisalnya. Wa yustahza'u biha, dan mereka meremehkannya, melecehkannya, memperolok-olokkannya. Ini yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian tidak melakukan hal itu, kalau kalian masih duduk sama mereka, masih hadir di majelis mereka, mendengarkan ucapan mereka, kata Allah, innakum idzam mithluhum, berarti kalian sama seperti mereka. Kalau kalian tidak meninggalkan mereka, tidak menjauhi mereka, tidak memperingatkan diri kalian dari mereka, sungguh kalian berarti sama dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menggabungkan antara orang-orang munafik. Siapa orang munafik di sini yang dimaksudkan? Yaitu yang mereka mengaku muslim, tapi dia dalam hatinya kekufuran, mengkufuri Al-Quran, mengkufuri sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menerimanya, tidak memahaminya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Berarti kedudukannya orang munafik ini sama seperti orang kafir, bahkan orang munafik lebih berat lagi hukumannya. Karena Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfari minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, dan termasuk ke dalam orang munafik tadi adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan ahlu bid'ah. Mereka menampakkan keislaman, tapi hakikatnya mereka menentang, mengingkari, kufur terhadap Islam. Di dalam neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang kafir di dalam nerakanya, di dalam neraka jahanam. Ini yang jelas-jelas munafik. Adapun untuk menghukuminya tidak bisa di antara kita untuk memastikannya, karena ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan terkait dengan tafsir dari ayat yang mulia ini,
masuk ke dalam ayat ini, yaitu setiap orang yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama Islam. Masuk ke dalam ayat yang mulia ini siapa? Semua orang yang mengadakan perkara baru, yang mengadakan setiap perkara baru dalam agama Islam, dan setiap orang yang berbuat bid'ah sampai tegak hari kiamat, masuk ke dalam ayat ini. Yaitu kita, atau yaitu mereka yang pertama adalah orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, melecehkan Al-Quran, dan kita diperintahkan untuk apa? Tidak duduk bersama mereka, tidak duduk di majelisnya mereka. Fala taq'ud ma'ahum, maka janganlah kalian sekali-kali duduk bersama mereka. Karena kalau masih duduk, Allah katakan innakum idzan mithluhum, berarti kalian sama seperti mereka. Dan ini berlaku, ayat ini berlaku bagi orang-orang yang berbuat kebid'ahan sampai tegak hari kiamat. Kemudian Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, mengatakan ayat yang mulia ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan untuk ikut di dalam majlis ahli bid'ah, tentang larangan untuk ikut duduk di majlisnya ahli bid'ah. Maka ini Allah melarang kita duduk di majelisnya mereka, di tempat mereka. Kok malah ada yang diundang? Aneh malah. Dari setiap macam pelaku kebid'ahan dan orang-orang fasik yang mereka berbicara tentang kebatilan. Tidakkah ini peringatan yang sangat jelas dan tegas bagi kita semuanya? Orang yang sudah jelas dengan kebid'ahannya, dengan penyimpangannya, dengan pemahamannya yang sudah jelas, tidak jelasnya, malah diundang untuk mengisi dan menjelaskan agama Islam kepada kaum muslimin. Nasallahu alaihi wasallam. Apa yang kita akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi kita mengingkari perbuatan tersebut dengan sebesar-besar pengingkaran, dan kita berlepas diri dari siapa saja dari mereka yang sampai mengundang orang-orang yang sudah jelas mereka menyimpang, dan bersama siapa mereka duduk kemudian diundang untuk memberikan penjelasan tentang agama ini kepada kaum muslimin. Ini mungkin beberapa yang kita bisa bahas pada kesempatan yang berbarakah ini dari dalil-dalil dari Al-Quran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbarakah ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya dan menegakkannya dalam diri kita. Kemudian terkait dengan dalil-dalil dari As-Sunnah, ini beliau bawakan banyak sekali diantaranya, dan semuanya sangat tegas memperingatkan kita dan mengingatkan kita agar supaya kita berhati-hati dari ahlul bid'ah dan berhati-hati dari mereka dengan cara mengingkari mereka dengan lisan kita, dengan tangan kita, itu bagi yang diberikan kemampuan. Adapun minimalnya yang harus kita kerjakan, jangan sampai kita ikut duduk hadir, apalagi sampai mengundang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita di atas agamanya, dan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena istiqamah di zaman ini adalah perkara yang amat sangat berat. Amat sangat berat, yang dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Karena pasti akan banyak orang yang meninggalkan dan menjauhi, bahkan mencela. Al-Imam Al-Auza'i beliau mengatakan, beliau mengatakan, yang beliau di abad wafat tahun sekitar 400-an gitu, kalau 500-an atau sebelum itu. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas. Wajib atas kalian, wajib bagimu, kata beliau, mengikuti petunjuk pemahaman as-salaf, yaitu pemahaman yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam ini. Wa in rafadhakan nas, walaupun manusia harus mengucilkanmu, meninggalkanmu, mencelakmu, karena pasti orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW pasti apa? Rafad, yurfad, diusir, ditolak, tidak diakui, bahkan dicela, dihina, dipenjara, bahkan sampai dibakar, diusir. Itu sudah sebuah kelaziman bagi orang-orang yang istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka dibutuhkan kesabaran yang besar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sabar di dalam mengamalkan agamanya. Makanya di surat Al-Asr yang terakhir Allah katakan apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terakhir. Karena apa? Mendakwahkan, mengamalkan, terus mempelajarinya, mengilmuinya, mengimaninya. Jadi mulai mengimaninya dengan memahaminya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Ini butuh pada kesabaran yang besar. Pasti banyak ujiannya. Dan inilah ujian yang sesungguhnya, selain ujian kehidupan yang mungkin kita sering merasakannya. Maka ini ujian yang lebih besar, sehingga kita perlu kokohkan untuk diri kita, minimal dengan kita mendengarkan penjelasan yang benar dari agama ini, dari sumbernya, dari ahlinya, bukan dari orang-orang yang sudah dikenal penyimpangannya dan kebid'ahannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup.
Apa gitu penjelasan? Iya, bentar. Barakallahu fiik. Ini kan ayatnya dulu lengkapnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila ada dari hambaku yang bertanya kepadamu tentang diriku, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya tentang Allah, maka katakan wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Qarib di sini, kedekatan di sini kalau kita merujuk kepada tafsir dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, al-qurbah, kedekatan, itu dari sisi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan hambanya, melebihi urat nadinya hamba. Jadi kedekatan di sini bukan kedekatan secara zatnya, bukan kedekatan secara zatnya, tapi dekat dengan maknanya yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah dari sisi al-ilm, dari sisi al-qudrah, dan yang lainnya, yang di sana Allah sangat mampu untuk mengabulkan apa yang menjadi doa seorang hamba. Makanya Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'a, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya daripada hamba itu sendiri. Jadi bukan kedekatan dari sisi dari sisi jasadiyah, berupa jasad atau antara zat dengan zat, bukan. Tapi kedekatan di sini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah itu maha dalam segala sifatnya dan maha tinggi dari sisi nama-nama dan sifatnya, sehingga Allah maha mampu dan dekat dengan hambanya melebihi hamba terhadap dirinya sendiri atas kebutuhannya. Jadi kedekatan di sini kita tidak boleh pahami kedekatan kedekatan yang sesuai dengan pemahaman kita, tapi sesuai kita kembalikan kepada apa yang pantas bagi Allah dengan keagungannya dan kebesarannya. Dan ini salah satu di antara ayat-ayat yang mungkin menjadikan seseorang itu kalau tidak mengikuti petunjuk dan pemahaman yang benar, dia akan masuk ke dalam golongan ahlul bid'ah, yang dia meyakini keyakinan-keyakinan yang banyak dengan sebab ayat ini. Sehingga dari sana akan muncul pemahaman bolehnya zikir dengan zikir-zikir yang
atau dengan cara-cara zikir yang macam-macam, bahkan disebutkan dalam hadis sampai mereka pun hanya menyebut lafaz Allah Allah saja, atau bahkan sampai dengan hanya mengucapkan dhamir hu-nya saja. Maka ini diantara cara-cara mereka dari kelompok-kelompok yang menyimpang, yang disebabkan diantaranya karena memahami ayat Al-Quran hanya sebatas pemahamannya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.